ini kita akan mulai pembelajaran sistem pelumasan. Sebelumnya pada minggu yang lalu kita telah mempelajari sistem bahan bakar pada motor bensin. Apa sih tujuannya dari sistem bahan? Untuk mengaburkan bahan bakar dan mencampurkan agar bahan bakar dicampur menjadi gas itu masuk ke ruang bakar dengan campuran yang diinginkan 1:14,7. Nah, berikutnya Bapak akan menjelaskan tentang sistem pelumasan. Sistem pelumasan adalah bertujuan untuk melumasi komponen-komponen pada mesin mobil, baik pun di sepeda motor juga, di kendaraan, yang alat berat, semuanya yang namanya sistem pelumasan adalah untuk melumasi bagian-bagian komponen yang bergerak sehingganya tidak terjadi keausan, mengurangi keausan pada komponen mobil. Yang pertama adalah ini adalah karter. Karter ini adalah penampung oli. Ya, penampung oli. Di sini ya, penampung oli. Ini namanya pompa oli. Nah, posisinya seperti ini. Ya. Nah, pompa oli ini menghisap oli yang ada di dalam karter naik ke atas. Ya, naik ke atas. Selanjutnya ya, masuk dari atas, dari bawah ini, dari saringan nih, ada saringannya pompa oli, terus naik ke atas, masuk ke saringan lalu masuk ke komponen mesin, turun lagi ke bawah, kembali kepada karter kembali apabila mesin mobil berhenti. Ketika mesin mobil hidup, dia akan naik kembali seperti seterusnya. Jadi ini adalah sedikit dari komponen dari sistem pelumasan. Ya. Bagaimana pompa oli ini bekerja, ya kan? Ini Bapak akan memperlihatkan ini dari saringan ya. Saringan ada packingnya. Nah, ini ya. Kita lihat ini adalah distributor ya. Inilah yang memutarkan pompa oli. Nah, ketika pengapian bergerak, pompa oli bergerak juga. Yang memutarkan ini adalah camshaft. Nah, begini dia. Nah, ini berputar. Jadi begitu. Bagaimana sih pompa oli kok bekerja sampai dia menaikkan? Karena ini ada sistem rotor pompa olinya. Pompa ini sistem rotor, dia berputar. Sehingga dengan putaran tinggi maka oli ini akan naik. Oli akan naik, lubangnya sangat kecil. Dari sini, dari pompa oli ini naik ke saringan oli. Saringan oli ini ya, saringan oli ini berfungsi untuk menyaring oli-oli yang kotor yang naik agar tidak masuk ke ruang mesin kembali. Ada bekas komponen yang patah misalnya kan, ini masuk ke sini, disaring. Maka oli yang naik itu adalah oli bersih. Nah, ketika sudah tempo berkalanya saringan oli ya, saringan oli, maka wajib kita ganti. Tepatnya berapa? 10.000 km atau 20.000 km. Ini harus diganti. Ketika tidak diganti, maka oli kotor akan naik. Nah, ketika oli kotor akan naik, maka seluruh komponen akan rusak. Sehingga kita harus selalu mengingatkan kepada pengendara untuk selalu mengganti saringan oli pada 20.000 km. Setelah dari saringan oli masuk ke mesin. Nah, jika oli kotor itu naik, di sini ada katup. Di sini ada katup.
relief palep namanya. Jadi ketika oli ini saringan ini udah kotor, maka terbuka katup relief itu untuk menaikkan oli kotor. Nah, kalau oli kotor sudah naik, tentunya berbahaya kepada mesin. Makanya kita harus mengganti saringan oli itu berkala 20.000 km. Saya jelaskan apa fungsi dari saringan oli. Nah, ayo, Doni, silakan. Ya bagus. Jadi saringan oli adalah berfungsi untuk menyaring kotoran agar oli kotor tidak naik dan masuk ke mesin. Nah, setelah itu yang saya lupa, ini adalah apa ini? Adalah stik oli. Ketika kita melihatnya ada stik oli, ini ada bagaimana kuantitas dari oli itu, bukan kualitas. Kita ada dua ya, kualitas dan kuantitas. Kalau kualitas itu bagaimana oli itu masih bagus apa tidak, kita lihat dari oli tersebut. Ya, kita perhatikan bagaimana cara melihat kualitas oli tersebut. Ya, kita cek. Ini kita melihat kualitasnya. Jika melihat kuantitasnya, kita perhatikan oli ini maksimumnya di mana? Di F. Ada tanda F. Itu kalau jika sudah melebihi tanda F itu tidak boleh lagi. Dan tidak boleh mengurangi dari tanda E. Ada F dan tanda E. Depan kita akan belajar dari sistem pendinginan. Sekian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.